di Malaysia itu ada namanya duo Filipin, Pak. Tidak bisa terpisahkan satu sama lain. Ya. Makanya yang satu datang, yang satu nyusul. Gitu. Hari ini kita sudah ngomongin soal UMKM, tapi sekarang kalau saya preview ya dari teman-teman menjawab, dari teman-teman pertanyaan yang ada di Divom itu, saya nonton bahwa hari ini kan UMKM berkembang dan juga sekarang pun ada teman-teman kreatif, teman-teman usaha kreatif yang memang dia berkembang juga di dunia digital. Nah itu kira-kira kiat-kiatnya gimana itu, Pak? Dan juga program-program yang cocok untuk teman-teman kreatif, terutama juga kalau kita ngomongin Solo. Nah, ini ngomongin Solo. Kalau ngomongin Solo itu Solo spirit of Java, spirit of Java, jiwanya Jawa itu ada di Solo. Berarti kebudayaan itu ada di Solo juga. Artinya pelaku kerja seni itu juga banyak di Solo. Termasuk pelaku seni ya. Kalau biasanya sih kalau malam minggu atau malam weekend itu ada di Gatot Subroto. Itu juga banyak pelaku seniman yang juga menjajakan sebuah produk-produk seninya di situ. Nah ini yang saya ingin juga tanyakan ini, Pak. Kebetulan teman-teman juga bertanya. Nah untuk pelaku seniman, terutama di Kota Surakarta, nanti mungkin bisa dibantu menjawab juga Pak Teguh atau Mas Bambang. Itu gimana untuk kemudian bisa mewadahi para seniman dan pelaku seniman yang ada di Kota Surakarta khususnya dan juga umumnya di Jawa Tengah. Kalau saya kemarin nonton debatnya, yang saya bisa katakan debatnya MVP ya, debatnya sangat MVP ya. Ibarat kata itu tenang dalam menguasai pasti langsung mengena ke pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh panelis. Saya nonton, wah ini jadi bangga kita punya calon gubernur yang mampu untuk menjawab persoalan-persoalan yang ditanyakan itu. Saya jadi semakin pede untuk mengkampanyekan terus ya. Semakin pede untuk bisa mengkampanyekan Pak Andika ini juga. Nah itu gimana pelaku seni yang ada di kota-kota yang kemudian bisa barangkali mungkin ada wadah atau seperti apa yang kemudian kemarin juga disampaikan ke kita, itu gimana? Kita ini kalau dalam hal besar kalah sama misalnya provinsi mungkin yang lebih besar ada ya, tapi dalam hal budaya kita ini kalah sama yang kecil, Mas Yodi. Nomor 1 dalam hal indeks pembangunan budaya itu Bali, nomor 1 tuh Mas. Setelah Bali, Jogja ini kecil tapi nomor 2, kita nomor 4. Yang jomplang kan indeks pembangunan kebudayaan itu ada beberapa variabel lah, tapi yang jomplang itu adalah ekonomi budaya. Kita dengan Jogja kalah Mas, kita tuh nomor 4. Tadi habis Bali, Jogja, Bengkulu, baru Jawa Tengah. Untuk ekonomi budaya, variabel ekonomi budaya artinya budaya yang kemudian bisa memberikan nilai ekonomi, kalah kita sama Jogja. Itu 2 kali lipat. Kita nilai indeksnya masih sekitar 29 atau 30, 31. Untuk Jogja itu sudah 62 kan. 2 kali lipat. Kalau yang lain mulai dari pendidikan, mulai dari warisan budaya, ekspresi budaya literasi, gender itu ya Jogja lebih tinggi tapi nggak terlalu jauh dari kita. Karena apa? Karena Solo menurut saya sudah lebih advance dengan Semarang, tapi yang lain belum. Padahal kita Jawa Tengah loh ya. Jadi ya kalau misalnya pemerintah provinsi punya anggaran, kita tadi banyak lah program-program yang sifatnya keperorangan. Tapi yang saya tawarkan tadi Mas Yudi, kita memberikan insentif kepada usaha-usaha yang antara lain misalnya memberdayakan budaya, memberdayakan pariwisata, itu kita berikan insentif. Kalau misalnya nih Mas, Solo misalnya, Solo ini mau restoran, mau kafe yang di pinggir jalan, yang lesehan kan, kalau mereka misalnya seminggu sekali itu untuk supaya khususnya mungkin malam minggu ya, malam minggu atau Jumat malam
misalnya mengundang pengamen, itu kan salah satu ya. Tapi kalau mereka juga mengundang salah satu pertunjukan seni dengan catatan harus ada modifikasi, nggak mungkin terlalu lama. Misalnya wayang orang, ya nggak mungkin wayang orang yang dimodifikasi atau apapun juga, mau efek terus banyak lah ya, itu bisa kita berikan misalnya keringanan-keringanan khususnya yang hubungannya dengan perizinan dari provinsi atau pajak-pajak retribusi yang dipungut oleh provinsi. Nah, sehingga kalau tiap kafe, mbok yang di restoran, di hotel, di lesehan, di luar sana outdoor, dia bisa nanggap 1 minggu sekali budaya. Bahkan kita encourage ya, jangan hanya misalnya organ tunggal atau keyboard, jangan cuma itu saja. Selama ini yang hidup kan mereka. Tapi kalau budaya, kita juga misalnya dorong dengan memberikan insentif yang sangat menarik, hampir nol lah, maka ini akan menjadi mata pencarian. Saya yakin budaya ekonomi dari indeks atau variabel budaya ini akan lebih tinggi daripada sekarang. Mas Edi? Mas Edi bisa tambahan? Yes. Terima kasih Mas Rudi. Pak Yai, terima kasih. Pak Rudi, mana Pak Rudi? Oh siap Pak Rudi. Masih jeblek Pak Rudi, saya tidur tadi di mobil saya. Atas semuanya anak muda yang keren-keren hari ini. Mas Rudi, kalau saya sederhana aja, semuanya tinggal tergantung kemasan. Kalau tadi dikatakan ada seniman, pengamen juga ya, pengamen, terus orang-orang jalanan, gimana nih Pak Endi? Ya kalau mereka tampilnya lusuh pasti akan mengganggu aktivitas yang ada kuliner di katakanlah TKL. Tapi kalau kita kemudian fasilitasi, kita arahkan, bahkan mungkin juga dibuat kelas, gimana cara mereka memainkan seninya pada saat ada di festival kuliner dan lainnya, itu bisa jadi bagus. Kita lihat kok banyak contoh. Saya pernah juga waktu di Semarang itu di kawasan Simpang 5 yang tadinya menolak pengamen, karena baru makan datang kasih makan, dan akhirnya kita buat paguyuban kipas kelompok pengamen Semarang. Mereka kemudian mempunyai etika bermain di satu titik, kemudian yang lainnya yang sambil makan senang dengerin, akhirnya kasih gitu. Jadi kami dari provinsi akan memfasilitasi supaya packingnya itu cocok sama event-event yang ada di wilayah Jawa Tengah, gitu ya Mas. Terima kasih Pak Edi dan Pak Andika. Tapi kalau ngomongin soal seniman-seniman juga ya Pak, itu benar juga. Sekarang seniman-seniman jalanan itu kan banyak banget juga. Kadang ya mungkin masih juga ditemui di daerah-daerah Jawa Tengah yang lain. Kalau di Solo mungkin sudah hampir sedikit lah yang terlihat di lalu lintas. Tapi kalau saya hati nurani saya juga kalau nonton ditertibkan sama Satpol PP itu kan juga yes ya nih. Tinggal ke Sunan Jogokali itu Pak Edi, ya kan? Sunan Jogokali, betul ya? Ya, sudah disiapin fasilitas panggung, tinggal bawa sound ya. Soundnya sudah ada, lighting sudah ada, semua sudah ada. Tinggal, nah. Oh, untuk wadah seniman. Moga Pak Rudi biar teman-teman yang lain biar ya, Sunan Jogokali mungkin bisa disampaikan Pak. Ini Melu Mayu namanya. Mohon izin, Jenderal, Bapak Gubernur yang saya hormati dan Pak Wakil Gubernur. Yang pertama saya hanya informasikan saja. Saya ini membuat wadah untuk seni dan budaya di pinggir Bengawan Solo yang tadinya seperti hutan belantara sekarang jadi kuliner ada di sana, pentas seni ada di sana, budaya juga bisa dibangun di sana karena pelatihan Pak Wiyoworo dan sebagainya, dan sekarang kita tambah spot. Nanti ada skibol, poli, dan nanti mungkin BFX baru kita buatkan semua dari barang bekas untuk memadai hobi-hobi dari generasi muda ini kan mesti harus punya wadah. Silahkan teman-teman kalau mau main di sana, sound sudah kita siapkan, semua kita siapkan, gratis penontonnya.
Kalau untuk teman-teman di Papel besok habis tes jika perkasa cup selesai, baru teman-teman di Papel kita fasilitasi main di sana karena sudah kita buatkan gondola. Nanti kita masuk di seberang Sungai Danada kapal Naga Basuki. Ini sudah dibuatkan dermaga. Mudah-mudahan nanti bisa dipakai untuk menghidupkan UMKM yang ada di Kampung Sewu, Pucang Sawit, Jagalan dan seterusnya gitu tidak. Matur nuwun. Matur nuwun Bapak. Sebenarnya besok juga kayaknya di Solo juga ada wisata air ya Pak. Oh, ada wisata air. Jadi sekalian susur sungai nonton buaya darat. Pak masih Jawa sih. Nyambi kalau di Jawa Timurnya nyambi. Tapi nanti di situ akan ada wisata air. Belum tahu kalau semua ini Pak warga Solo orang pernah wisata air. Nah mungkin bisa disampaikan Pak Teguh. Kira-kira nanti soal potensi pariwisata juga yang di Kota Solo sehingga nanti bisa menjahit atau juga menjadi lapangan pekerjaan bagi anak muda yang punya keterampilan yang juga punya expert di bidang pariwisata. Gimana ya? Kami juga memberi ruang sebenarnya di Plaza